Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Sekar Fauzia Larasati. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, semester 4, STKIP 11 April Sumedang. Video ini merupakan video simulasi mengajar penegak bantara nomor SKU 16, yaitu dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Silakan tonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Pemimpin sangga menyiapkan sangganya masing-masing. Pradana memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pradana. Laporan masing-masing pemimpin sangga. Pradana mengambil alih dan menyiapkan anggota ambalan. Pradana menjemput pembina upacara. Pembina memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pradana. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Pradana. Pengibaran bendera merah putih. Pengucapan Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengucapan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sekaligus memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan latihan. Materinya itu mengenai kewirausahaan. Semuanya diharapkan melaksanakan latihan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan dengan tertib. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum latihan, maka baiknya kita berdoa kepada yang masing-masing. Baca doa, silakan. Berdoa dicukupkan. Laporan Pradana kepada pembina upacara bahwa upacara selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan diskusi dan juga presentasi mengenai wawancara minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah kita rencanakan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan mengunjungi suatu tempat wirausaha dan nantinya kalian akan mewawancari seorang wirausaha. Nah, diharapkan semuanya untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya. Karena nantinya di akhir kita wawancara akan ada tugas untuk kalian agar kalian juga bisa mengerjakannya dengan mudah. Alangkah baiknya kalian juga melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Nah, sebelum kita ke tempat wirausaha itu, kita di sini ambil kehadiran dulu ya. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah ya. Jadi semuanya bisa mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sedikit di sini untuk bekal kalian ke depannya untuk tugas juga. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai materi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu artinya pejuang. Kemudian, wira juga memiliki arti pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja dan berbuat sesuatu. Jadi dapat disimpulkan, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Nah, dalam berwirausaha ini, dalam kewirausahaan, seorang wirausaha itu harus memiliki inovasi dan juga kreativitas. Apa yang disebut kreativitas? Apa yang disebut inovasi? Ada yang tahu? Kreativitas adalah merupakan suatu gagasan atau ide pemikiran seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan inovasi merupakan tindak lanjut kreativitas. Inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, selanjutnya, selain seorang wirausaha itu harus memiliki inovasi dan kreativitas, di sini juga ada ciri-ciri seorang wirausahaan. Yang pertama itu percaya diri.
Percaya diri adalah yakin pada kemampuan diri sendiri, yakin pada tujuan hidupnya, dan percaya bahwa dengan akal budi orang akan mampu melaksanakan apa yang mereka inginkan. Orang yang percaya diri mempunyai harapan-harapan yang realistis dan mampu menerima diri serta tetap positif meskipun sebagian dari harapan-harapan itu tidak terpenuhi. Yang pertama. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Salah satu karakteristik wirausaha yang berani yaitu harus berani mengambil resiko. Nah, apakah yang dimaksud dengan resiko? Bagaimana pandangan wirausaha mengenai resiko, dan apakah pengambilan resiko itu sama pengertiannya bagi setiap orang? Resiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian di masa yang akan datang, dan dapat diartikan juga sebagai suatu konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan. Resiko bagi para wirausaha bukanlah sebagai suatu hambatan untuk meraih kesuksesan, tapi dijadikan sebagai suatu tantangan. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai hal-hal yang menantang untuk lebih mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Mengambil resiko menurut perspektif wirausaha yaitu dengan mengambil resiko yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena seorang wirausaha selalu ingin berhasil, mereka menjauhi resiko yang tinggi dan menghindari resiko yang rendah karena bagi mereka tidak ada tantangan. Nah, dalam pengambilan resiko, seorang wirausaha juga harus memperhitungkan secara matang apa yang akan diambil. Pengambilan resiko berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Nah, poin yang pertama ya, berkaitan dengan poin yang ketiga ini. Semakin besar keyakinan pada kemampuan diri sendiri, semakin besar pula keyakinan dalam mempengaruhi hasil dan keputusan, serta semakin siap pula mencoba apa yang menurut orang lain penuh dengan resiko. Yang membedakan seorang wirausaha dengan yang lainnya adalah kesiapan dalam pengambilan resiko, yaitu kebanyakan orang lebih suka berada dalam titik aman dan tidak mengambil hal-hal yang beresiko atau lebih memilih resiko yang lebih rendah. Berbeda dengan wirausaha, seorang wirausaha itu resiko itu dijadikan sebagai suatu tantangan untuk mencapai kesuksesan, bukan suatu hambatan yang menjadikan kita gagal. Yang keempat, ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi konform dalam keinginan pemimpin. Kekuatan dan keunggulan sifat-sifat pemimpin itu akhirnya merupakan perangsang psikososial yang bisa memunculkan reaksi-reaksi bawahan secara kolektif. Selanjutnya akan dimunculkan kepatuhan, loyalitas, kerjasama, dan respek dari para anggota kelompok kepada pemimpinnya. Kepemimpinan bagi seorang kewirausahaan adalah modal yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Kreativitas yang tinggi membuat kita, bila kita berwirausaha, itu menjadi inovatif dan adaptif, kaya dengan perbaharuan, dan tidak mudah dihambat oleh kejadian-kejadian dari luar. Kepemimpinan menggabungkan kreativitas dan kepercayaan menjadi sebuah usaha yang efektif dan berpengaruh luas dan hidup. Nah, ini juga ya, poin keempat ini juga masih berhubungan dengan kepercayaan diri dan juga berhubungan dengan kreativitas. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Wirausaha harus perspektif, mempunyai visi ke depan, apa yang dilakukan dan apa yang ingin dicapai, karena sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Maka faktor kontinuitas harus dijaga dan pandangan harus ditujukan ke depan. Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, seorang wirausaha itu harus menyusun strategi dan perencanaan yang matang pastinya, agar jelas langkah yang akan dilaksanakannya. Pengusaha yang sukses bukanlah pengusaha yang bisa memulai bisnis dalam skala besar dalam waktu singkat. Wirausaha bukanlah sebuah hal yang bisa dibangun secara instan. Wirausaha sukses adalah mereka yang berhasil mengatasi naik turunnya usaha dan tetap berdiri tegak. Skala keberhasilan wirausaha bukanlah semata-mata pada jumlah omset yang dimiliki, akan tetapi lebih pada kemampuan sang wirausaha untuk mempertahankan usahanya. Nah, dan yang terakhir, seorang wirausaha itu harus memiliki ciri-ciri jujur dan tekun. Itu tadi ciri-ciri. Nah, jadi ciri-ciri seorang wirausaha itu ada berapa? Ada yang bisa mengulang apa yang tadi saya ucapkan? Yang pertama, apa? Percaya diri. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Yang terakhir, jujur dan tekun. Mohon diingatkan ya. Kemudian sifat-sifat seorang wirausaha. 1. Memiliki keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Kemudian, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Keempat, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritikan yang membangun. Kemudian selanjutnya, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. Tadi sudah sebutkan juga. Fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Namun sebenarnya jaringan bisnis luas ataupun sempit itu proses ya. Mungkin awal-awal jaringan bisnis kita sempit, lama-kelamaan karena ya kita bisa berusaha juga, bisa jaringan bisnisnya bisa meluas dengan sendirinya. Kemudian memiliki persepsi dan pandangan yang berorientasi pada masa depan. Terakhir, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Nah, itu tadi materi mengenai kewirausahaan. Sekarang dibagi kelompok dulu ya. Kelompoknya mau jadi berapa orang? Mau jadi berapa kelompok? Jadi ini kan 30 orang ya. Dibagi menjadi 6 kelompok aja ya. Jadi satu kelompoknya 5 orang. Nah, nanti kita langsung ke tempat wirausaha untuk melaksanakan wawancara. Oke, silakan dibagi kelompoknya secara tertib, jangan ribut. Bagi kelompoknya berdasarkan apa? Berdasarkan sendiri-sendiri aja. Oke, tapi
telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you, you never share your toys or commute. Kita akan melaksanakan diskusi dan juga presentasi mengenai wawancara minggu lalu. Nah, sebelum kita melangsungkan presentasi, kita mengambil kehadiran dulu. Oke, yang tidak hadir berarti 2 orang ya, dan yang hadir 28 orang. Oke, sekarang untuk presentasi ke depan, susunannya mau berdasarkan nomor urut atau mau dikocok lagi? Mau gimana? Mau berdasarkan nomor urut? Oh, oke. Berdasarkan menurut nomor urut saja ya. Jadi untuk kelompok 1 bersiap-siap untuk presentasi ke depan. Nah, presentasi hari ini yaitu mengenai laporan wawancara minggu lalu, mengacu kepada 6 poin ciri-ciri yang dimiliki seorang kewirausahaan. Silakan kelompok 1 dipersiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan laporan mengenai wawancara minggu lalu. Laporan ini mengacu kepada 6 poin sifat-sifat kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Menurut apa yang kelompok kami amati, di sini Bu Ratih itu memiliki sifat percaya diri, di mana dia tetap melanjutkan usaha dia dan juga meskipun usahanya kecil, meskipun penghasilannya dan omsetnya juga masih kecil, dia tetap melanjutkan usaha dia dan tidak mempedulikan omongan-omongan dari saudara-saudaranya dan juga dari warga-warga sekitar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil laporannya ke depan. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kelompok kami. Berdasarkan apa yang kelompok kami lihat, yaitu poin kedua mengenai berorientasi tugas dan hasil. Menurut apa yang kami lihat, Bu Ratih ini memiliki sifat poin kedua ini, di mana Bu Ratih tetap bekerja berangkat jam 8 pagi dan juga pulang larut malam. Meskipun apa yang ia dapatkan dari penghasilan yang ia dapatkan dari pekerjaan dia itu, dari usaha yang dia lakukan itu masih kecil. Namun dia tetap bekerja keras dan tetap melaksanakan tugasnya sebagai wirausaha, dan juga dia tetap bekerja keras agar hasil yang ia dapatkan dari hari ke hari meningkat. Itu dia hasil dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 sudah selesai. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil laporannya. Lanjut kita ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara minggu lalu. Menurut apa yang kelompok kami lihat, itu poin ketiga mengenai berani mengambil resiko. Di sini Bu Ratih memiliki sifat tersebut karena Bu Ratih itu berani untuk menggunakan seluruh uang yang ia punya. Dia tidak memikirkan apakah usaha itu akan maju, akan membuahkan hasil, atau akan bangkrut. Dia tetap berani mengambil resiko menggunakan semua uangnya. Meskipun ya pada akhirnya usaha pertama yang dirintis oleh Bu Ratih itu tidak membuahkan hasil apapun. Namun Bu Ratih tetap bertekad dan juga bekerja keras agar usaha selanjutnya dapat membuahkan hasil. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Lanjut ya ke kelompok selanjutnya. Kelompok 4, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan laporan wawancara minggu lalu. Mohon perhatiannya semua ya. Semua perhatikan rekannya yang sedang presentasi di depan. Kasihan mereka sudah berbicara panjang lebar tapi tidak dengarkan oleh kalian. Mohon untuk perhatikan ke depan. Fokus ke depan dulu, jangan ngobrol. Terima kasih. Di sini poin keempat yaitu kepemimpinan. Di sini Bu Ratih memiliki ciri-ciri tersebut karena di sini Bu Ratih melaksanakan peran dirinya sebagai pemimpin dengan baik. Dia mampu menghandle seluruh karyawannya. Dia juga dan karyawan-karyawannya pun mampu melaksanakan tugas mereka masing-masing dengan baik. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil laporannya. Selanjutnya kelompok 5, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan wawancara minggu lalu.
Di sini poin kelima yaitu berorientasi ke masa depan. Di sini kita lihat bahwa Bu Ratih itu memiliki ciri tersebut karena Bu Ratih mampu melihat ke masa yang akan datang, di mana dia melihat ke masa yang akan datang dengan cara meningkatkan dalam segi meningkatkan produk, meningkatkan kualitas produknya juga, kemudian tingkat pemasarannya juga, dan juga Bu Ratih ini dia itu bisa membaca selera pasaran terhadap produk-produk yang dihasilkan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang belakang lagi ngapain? Perhatiin ke depan ya, kasihan temennya udah bicara panjang lebar tapi nggak didengerin. Kan kita juga kalau misalkan ngomong di depan nggak diperhatiin nggak enak juga. Jadi kita harus saling menghargai, harus memperhatikan orang yang berbicara di depan ya. Nanti ngobrolnya diteruskan kalau istirahat. Sekarang perhatiin dulu ke depan. Oke, sudah 5 kelompok ya. Kelompok terakhir, kelompok 6, silakan presentasi ke depan. Ini kelompoknya kenapa cuma 3 orang? Ya mohon maaf Bu, kelompok kami hanya ada 3 orang dikarenakan 2 orang anggota dari kelompok kami tidak hadir. Yang satu sakit dan yang satu izin. Gitu ya, sudah tidak apa-apa kan, cuma presentasi bertiga. Tapi yang 2 orang itu sudah ikut mengerjakan tugas. Oke, silakan ya, silakan ke depan. Gak apa-apa bertiga juga ya, karena yang satunya sakit dan yang satunya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan laporan wawancara minggu lalu. Di sini menurut apa yang kelompok kami lihat, yaitu poin ke-6, jujur dan tekun. Bu Ratih memiliki sifat tersebut, ciri tersebut. Karena Bu Ratih ini dalam menjalankan usahanya itu kualitas produk yang ia hasilkan itu asli dan tidak membohongi konsumen. Kemudian untuk dari segi tekunnya, di sini Bu Ratih tetap menjalankan usahanya dari usahanya yang kecil-kecilan, dari usahanya yang kebanyakan rugi dibandingkan untungnya, hingga sekarang Bu Ratih memiliki usaha di mana-mana dan juga memiliki karyawan yang banyak dan omset yang tinggi. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasinya sudah selesai. Ternyata semua kelompok itu bagus-bagus ya dalam mempresentasikan hasil laporannya. Terima kasih atas kerjasama yang sangat baik dari kalian semua. Dan untuk laporan boleh dikumpulkannya ke depan. Boleh kumpulkan ke depan. Untuk laporan kan itu masing-masing ya, masing-masing untuk laporan. Oh ya, boleh sama tapi masing-masing, boleh sama per kelompok tapi masing-masing harus membuat laporan ya. Oke. Itulah kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada pembelajaran hari ini, memaafkan ya. Dan sekarang silakan kalian berkumpul di lapangan. Kita akan melaksanakan game dan juga upacara penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Sekarang kita akan melaksanakan game satu permainan. Di sini semuanya berkumpul berdasarkan sangganya masing-masing. Nah, permainan kali ini kita akan memainkan permainan memasang kumis. Nah, di sini terdapat gambar ya, ada gambar. Nah, di sini juga ada berbentuk kumis. Nah, jadi nanti setiap anggota sangga itu akan berlomba untuk memasangkan kumis ini tepat di sini, tepat pada gambar seperti ini ya. Tapi orang yang memasangkan kumis ini itu menggunakan mata tertutup ya, jadi harus pas pokoknya mata tertutup itu pas kita masangin kumis ini harus tepat di gambar ini. Nah, jika tepat seperti ini akan dihitung 1 poin untuk sangganya. Nah, apabila tidak pas misalkan dipasang di sini atau di sini, di rambutnya atau di jidatnya, itu dinyatakan gugur, tidak termasuk poin. Seperti itu ya. Nah, sekarang silakan kalian pihak sangga menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu untuk memasang ini. Silakan berkumpul berdasarkan sangganya masing-masing. Pemimpin sangga menyiapkan sangganya masing-masing. Pradana memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pradana. Laporan masing-masing pemimpin sangga. Pradana mengambil alih dan menyiapkan anggota ambalan. Pradana menjemput pembina upacara. Pembina memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pradana. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Pradana. Penurunan bendera merah putih. Pengucapan teks Dasa Dharma Pramuka. Pengucapan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sekaligus memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang sudah melaksanakan latihan hari ini dengan baik. Mohon ditingkatkan lagi semangatnya untuk latihan-latihan berikutnya. Salam untuk orang tua di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama latihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum
pulang sebelum Oke. sebelum pulang mari kita baca doa menurut bacaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Laporan Pradana kepada pembina upacara bahwa upacara selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.